Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan dan penilaian kelayakan usaha. Dengan saya sendiri, Grandi Satya Nugroho dengan NIM 043 dan teman saya Jogi Ferry Meratur Syanturi dengan NIM 042. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang pengertian analisis laporan keuangan. Yaitu analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua rasio aktivitas, yang ketiga rasio solvabilitas, yang keempat rasio profitabilitas. Yang pertama rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Dalam rasio likuiditas, analisa dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut. A. Rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Dengan rumus sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100. Dan selanjutnya B. Rasio cepat atau quick ratio atau active test ratio. Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa menghitung nilai persediaan. Dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100. Yang kedua adalah rasio aktivitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Dalam analisa aktivitas rasio yang digunakan adalah A. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio, yaitu rasio perputaran persediaan mengukur aktivitas atau likuiditas dari persediaan perusahaan dengan rumus sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan dikali 1 kali. Yang B. Rasio perputaran total aktiva atau total asset turnover ratio. Perputaran total aktiva menunjukkan efisiensi di mana perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Dengan rumus sama dengan penjualan dibagi modal aktivitas dikali 1 kali. Yang ketiga rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang dan mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuiditas atau dibubarkan. Dalam analisa solvabilitas, rasio yang digunakan adalah A. Rasio hutang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio. Rasio ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau sebagian besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dengan rumus sama dengan total hutang dibagi modal aktiva dikali 100%. B. Rasio utang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan guna mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Dengan rumus sama dengan total hutang dibagi modal sendiri dikali 100%. Dan yang terakhir adalah rasio profitabilitas, adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Dalam analisa profitabilitas, rasio yang digunakan adalah A. Margin laba kotor atau gross profit margin dengan rumus laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. B. Margin laba operasi atau operating profit margin
dengan rumus laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. C. Margin laba bersih atau net profit margin dengan rumus sama dengan laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Satrio, itu mengenai penilaian kelayakan usaha. Pengertiannya di sini yaitu studi kelayakan usaha atau bisnis merupakan sebuah pertimbangan awal yang harus dilakukan sebelum menjalankan usaha atau bisnis dan mengetahui positioning dalam bisnis tersebut, dan untuk mengontrol aktivitas operasional agar mendapatkan profit yang maksimal. Selanjutnya, tujuan studi kelayakan bisnis, yaitu yang pertama, memperlancar sebuah perencanaan, yang mana perencanaan itu sendiri meliputi jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, tata cara pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana pengawasan bila terjadi penyimpangan. Yang kedua, agar terhindar dari risiko kerugian, yang mana tujuan yang kedua itu agar terhindar dari risiko kerugian yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan, sehingga menyebabkan stagnansi dalam berbisnis. Yang ketiga, mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang diatur dapat mempermudah pengaplikasiannya. Proses bisnis dapat dilakukan secara tersusun sehingga para karyawan dapat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuan. Yang keempat, mempermudah pengawasan. Dengan pengaplikasian yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, maka pengawasan dalam proses bisnis akan lebih mudah. Selanjutnya, itu pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama, pelaku bisnis dan para investor. Pihak pelaku atau pemilik bisnis dan pihak investor memiliki kepentingan terhadap studi kelayakan bisnis, khususnya yaitu sebagai jaminan bahwa akan ada kemungkinan pemasukan profit yang besar melalui sebuah usaha studi kelayakan bisnis yang sudah dijalankan. Yang kedua itu pihak kreditur. Pihak kreditur atau pemberi kredit yang biasanya dijalankan pihak perbankan juga memiliki kepentingan dalam upaya studi kelayakan bisnis tersebut, yakni kepentingan akan jaminan keamanan dan kelancaran pengembalian modal yang dilakukan dengan cara kredit oleh pelaku bisnis. Yang ketiga, pihak pemerintah. Studi kelayakan bisnis juga sangat dibutuhkan oleh pihak pemerintah terhadap sebuah usaha bisnis yang dijalankan. Beberapa kepentingan pemerintah terkait adanya upaya tersebut adalah bagaimana peluang kerja akan muncul dengan adanya sebuah perusahaan yang baru, upaya penghematan devisa, serta pendapatan dari masyarakat yang diharapkan mampu meningkat dengan baik. Yang keempat, pihak masyarakat. Masyarakat juga memiliki kepentingan yang cukup besar terhadap studi kelayakan bisnis yang ada pada sebuah perusahaan. Di antaranya yaitu paling utama adalah di bidang ekonomi. Bagaimana kehadiran sebuah usaha bisnis mampu berdampak positif bagi kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Selanjutnya, aspek dalam studi kelayakan usaha. Yang pertama itu aspek hukum. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Dari sisi budayanya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah tersebut. Sedangkan dari sisi ekonominya, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Beberapa hal yang harus diperhatikan yakni potensi dasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan di industri tersebut, dan yang lain. Yang keempat, aspek manajemen. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pengembangan maupun pembangunan. Yang kelima, aspek keuangan. Aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis itu berjalan lancar atau tidak ke depannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.